Oke, mari kita buka Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Pengkhotbah 4 Pengkhotbah 4 Pengkhotbah 4. Tolong dong bacakan. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Oke, udah nggak usah tiupan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkat. Oke, tolong dong buka kameranya, ini firman Tuhan bagus nih tema hari ini. Saya nggak akan mulaikan dulu kalau nggak konsen. Oke, tema hari ini saya mau ambil adalah tentang kebahagiaan dalam hubungan atau pacaran atau garis pernikahan. Aku mau tanya, menurut kalian apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu bukan karena banyak harta. Kebahagiaan itu bukan karena banyak harta, banyak itu, bukan. Tetapi kebahagiaan dalam hubungan pacaran maupun pernikahan bukan hanya tentang perasaan cinta, tetapi tentang komitmen untuk saling mengasihi, menghormati, dan bertumbuh bersama. Nah, kalau kita mencintai pasangan kita, bukan hanya perasaan, tetapi komitmen, saling mengasihi, menghormati, dan bertumbuh bersama. Artinya, dalam sebuah hubungan pasti memiliki komitmen. Dalam sebuah hubungan pasti memiliki saling mengasihi dan saling menghormati. Kalau dalam sebuah hubungan tidak ada menghormati atau mengasihi atau bertumbuh bersama, itu tidak mungkin terjadi. Hubungan pasti akan tidak renggang. Amin. Tetapi apa itu kebahagiaan dalam hubungan pacaran atau pernikahan? Kebahagiaan dalam hubungan pacaran pernikahan itu adalah bicara tentang komitmen. Sesuatu yang harus dikomitmenkan. Contoh, saya tidak suka pacaran, tapi saya komitmen. Amin. Artinya, hubungan yang berpusat kepada Tuhan akan menolong pasangan menghadapi perbedaan konflik, tantangan hidup. Ketika kasih dijalankan dengan kesabaran, pengampunan, dan kerendahan hati, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan, bukan karena keadaan, tetapi melainkan kesetiaan untuk berjalan bersama di dalam Tuhan. Nah, kita harus berjalan bersama dalam Tuhan dalam hubungan. Artinya kebahagiaan sejati itu bukan ibarat kata cinta, tapi bukan karena harta, tapi mengandalkan Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan, selalu doa malam, doa puji penyembahan. Amin. Nah, seringkali kita gagal dalam hubungan. Artinya, seringkali kita berantem. Kenapa? Tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak ada doa. Amin. Walaupun hubungan jarak jauh, minimal harus PC. Tapi di dalam doa, hubungan harus ada doa. Amin. Nah, kalau sebuah hubungan tidak ada doa, mohon maaf, hubungan itu tidak akan lenggang. Lama-lama pasangan kita akan bosan. Amin. Rasa cinta yang timbul itu akan bosan. Kenapa? Karena tidak mengandalkan Tuhan dalam hubungan, tidak berdoa. Amin. Seringkali kita curiga sama pasangan. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Tetapi kalau kita percaya, kita serahkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita pasangan dengan Tuhan, apapun mau cewek, cowok seganteng apapun, dia tetap setia. Amin. Artinya, cinta itu bukan, ibarat kata, kebahagiaan itu bukan bicara tentang cinta. Kebahagiaan yang sejati memiliki perasaan yang timbul dari yang memiliki komitmen bersama dengan Tuhan dan pasangan kita. Amin. Nah, dalam keadaan apapun, komitmen itu sangat penting. Konflik itu pasti ada. Tetapi ingat, jangan egois. Kalau orang udah egois dalam sebuah hubungan pasti akan hancur. Ego ketemu ego. Amin. Kalau ada kesabaran dalam hubungan pasti akan lenggang. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau hubungan kita bahagia? Mau nggak? Ya, kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Saya mah tidak
Mau atau enggak? Kunci pertama adalah kebahagiaan itu dibangun bukan dicari. Kebahagiaan itu dibangun. Contoh, dalam hubungan, kebahagiaan itu dibangun. Pertama konflik. Konflik bukan menghadapi dengan kekerasan atau egois atau mencaci pasangan kita, bukan. Tapi konflik yang harus kita hadapi adalah dibangun kepercayaan. Amin. Amin. Yang kedua, dibangun kepercayaan. Yang kedua, dibangun didasarkan kebenaran firman Tuhan. Selalu berdoa, selalu memuji menyembah Tuhan. Amin. Yang ketiga, dibanguni atas dasar takut akan Tuhan. Yang keempat, dibangun atas kekudusan. Nah, itu harus dibangun. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan supaya kita bahagia dalam hubungan? Yang kedua adalah kasih sejati melibatkan komitmen dan pengorbanan. Nah, bicara pengorbanan itu bukan bicara tentang duit, bukan pulsa, tetapi kepercayaan. Amin. Bagaimana kita percaya dengan pasangan kita? Bagaimana kita komitmen? Bagaimana cara kita tidak menyakiti pasangan kita? Nah, seringkali kita gagal, seringkali kita berantem karena kurang komunikasi, kurang komitmen, kurang pengorbanan. Nah, bagaimana caranya bisa kasih sejati melibatkan komitmen? Yang pertama kita mau belajar, yaitu didasarkan doa. Yang kedua, didasarkan kepercayaan. Yang ketiga, didasarkan kesetiaan. Yang keempat, didasarkan apa? Kekudusan. Amin. Yang ketiga, kita mau belajar komunikasi yang jujur menjaga keharmonisan. Nah, mau nggak hubungan menjadi harmonis? Kalau mau hubungan harmonis, harus didasarkan kebenaran firman Tuhan. Selalu mengirimkan firman Tuhan, selalu sharing, selalu bertanya, gimana kabarnya? Oh, sayang, gini begini. Amin. Nah, artinya komunikasi yang jujur menjaga keharmonisan. Artinya komunikasi harus jujur, saling terbuka. Bukan hanya saat teleponan doang, tetapi saat kepercayaan. Amin. Gimana kalau udah menikah kalau tidak percaya sama pasangan? Saya mau bertanya. Kalau kita udah percaya sama pasangan kita, pasti hubungan awet. Saya jamin. Amin. Yang keempat, Tuhan harus menjadi pusat hubungan. Ingat, nomor satu bukan yang pertama yang kita pegang bukan HP di pagi yang indah, tetapi doa sama pasangan melalui doa puji penyembahan. Amin. Bukan hanya tidur sampai malam, bukan, tapi komunikasi yang baik adalah doa pujian penyembahan di pagi. Contoh sederhana, bangun jam 5, bangun jam 4, doa sama pasangan. Itu dasarnya. Pusatnya Tuhan, bukan pusat ego kita, hawa nafsu kita. Seringkali hawa nafsu kita bilang, ini pacar saya, ini pacar saya. Jangan kayak gitu, tapi dasarkan percaya. Amin. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Serahkanlah kepada Tuhan. Amin. Akuilah Tuhan dalam sebuah hubungan. Amin. Artinya serahkan hubungan kita dengan Tuhan. Percayalah. Yang keempat adalah mengampuni dan pemeliharaan kebahagiaan. Nah, kita bicara pengampunan. Dalam sebuah hubungan pasti ada pengampunan, pasti ada masalah. Kunci dasar hubungan lenggak adalah pengampunan. Itu dasarnya. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Yang kelima, bertumbuh bersama lebih penting daripada merasa sempurna. Ingat, kita tidak ada yang sempurna. Jadi dalam sebuah hubungan, belajar merendah diri, belajar selalu. Amin. Maaf, bukan saya mau menyombongkan diri. Banyak yang suka sama saya. Kenapa? Nyaman langsung. Karena saya tahu bagaimana saya menghargai pasangan. Amin. Tahu bagaimana saya bisa, bahwa saya tidak sempurna. Amin. Kesempurnaan yang sejati bukan dimiliki kita sendiri. Kesempurnaan yang sejati saat jalan bersama dalam sebuah hubungan. Bukan jalan bareng ya, bukan ya. Jangan salah paham. Maksudnya dalam doa pujian penyembahan. Dibangunkan dengan doa. Amin. Intinya teman-teman, saya nggak mau panjang-panjang firman ini. Intinya, kebahagiaan dalam pacaran dan pernikahan lahir dari kasih yang berakar di dalam kebahagiaan dalam pacaran
kebahagiaan dalam pacaran dan pernikahan lahir dari kasih yang berakar di dalam Tuhan, dijalani dengan komitmen, kesabaran, dan pengampunan. Ingat, komitmen, kesabaran, dan pengampunan. Hubungan yang memulaikan dengan hubungan yang memuliakan Tuhan akan membawa sukacita yang bertahan, bukan hanya kebahagiaan sementara. Ingat, di dunia ini sementara, kebahagiaan yang sejati saat kita bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan sempurna, tapi kita harus lepaskan bahwa kita tidak sempurna. Amin. Artinya hubungan yang sempurna itu adalah, kebahagiaan yang sempurna itu adalah apa, teman-teman? Lakukan saat bersama pasangan kita dalam doa pujian penyembahan. Amin. Intinya, bagi yang sudah memiliki pasangan, milikilah doa pujian penyembahan di pagi yang indah. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita dapat meluaskan hati kita, melungkapkan hati kita bahwa kita banyak salah dengan pasangan kita. Amin. Dan sharing ketika ada salah. Terus pengampunan, diskusi. Itulah yang harus kita pelajari intinya. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Saya serahkan ke Kak Tiopan doa firman. Silakan Kak Tiopan doa firman.